Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi peranan dan kaitan antar unsur-unsur pendidikan. Anggota kelompok kami terdiri dari Dwi Anggun Lestari, Rifda Khairunisa, dan saya sendiri, Fania Agripina. Baik, kita akan masuk ke peranan unsur-unsur pendidikan. Peranan unsur-unsur pendidikan yang pertama yaitu peran peserta didik. Peran peserta didik ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, belajar dan mengembangkan diri. Yang kedua, menghormati dan mematuhi aturan. Yang ketiga, menjaga lingkungan sekolah. Dan yang keempat, berpartisipasi dalam pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, belajar dan mengembangkan diri. Ini menjadi subjek yang aktif dalam proses pembelajaran, mengasah keterampilan, pengetahuan, dan karakter pribadi. Yang kedua, menghormati dan mematuhi aturan, yaitu menaati tata tertib sekolah dan norma-norma sosial sebagai wujud kedisiplinan. Yang ketiga, menjaga lingkungan sekolah, yaitu bertanggung jawab dan dalam menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan sekolah. Lalu yang keempat, berpartisipasi dalam pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, yaitu aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran, seperti diskusi kelas, tugas, dan proyek, serta berpartisipasi dalam kegiatan di luar kurikulum untuk pengembangan bakat dan minat. Lalu yang kedua, yaitu peran peserta didik. Nah, yang pertama, pendidik berperan sebagai fasilitator pembelajaran, menciptakan lingkungan yang inklusif, dan mengembangkan keterampilan serta nilai-nilai yang relevan untuk kehidupan peserta didik. Yang kedua, seorang pendidik tidak sekedar menyampaikan materi pembelajaran, namun juga berperan dalam melatih kemampuan anak didik untuk berpikir sehingga dapat memaksimalkan aspek kognitifnya secara penuh dan terarah. Nah, pendidik juga berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan potensi setiap peserta didik untuk memberikan dukungan yang sesuai. Lalu yang ketiga, kita masuk ke peran interaksi edukatif. Nah, peran interaksi edukatif terbagi menjadi 3, yaitu penanaman nilai pendidikan, pemberian umpan balik, dan pemahaman konsep. Yang pertama, penanaman nilai pendidikan, yaitu melalui interaksi nilai-nilai pendidikan seperti kerjasama, saling menghormati, dan tanggung jawab dapat ditanamkan dengan lebih efektif. Yang kedua, pemberian umpan balik, yaitu guru dan sesama siswa dapat memberikan umpan balik yang konstruktif, membantu siswa memahami kekuatan mereka dan area yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga, yaitu pemahaman konsep. Pemahaman konsep ini melalui interaksi, siswa dapat berdiskusi dan bertukar ide, memperdalam pemahaman mereka terhadap konsep-konsep pembelajaran. Lalu yang keempat, peran tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan memiliki peran penting dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, panduan pembelajaran. Tujuan pendidikan memberikan arah yang jelas tentang apa yang seharusnya dicapai dalam pembelajaran. Yang kedua, evaluasi prestasi. Tujuan pendidikan menyediakan kriteria untuk mengevaluasi prestasi peserta didik. Melalui tujuan ini, dapat diukur sejauh mana peserta didik mencapai pemahaman dan keterampilan yang diinginkan. Lalu yang ketiga, orientasi pengembangan pribadi. Nah, tujuan pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek akademis, tetapi juga mencakup pengembangan pribadi. Jadi, secara keseluruhan, tujuan pendidikan berperan sebagai panduan dan landasan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pembelajaran dan pengembangan peserta didik. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Dwi Anggun Lestari. 5. Peran materi pendidikan. Materi pendidikan memiliki beberapa peran dalam proses pembelajaran. Yang pertama, yaitu berperan sebagai media pembelajaran. Materi pendidikan berfungsi sebagai alat atau media pembelajaran yang dapat membantu guru dalam menyampaikan konsep-konsep dengan cara yang jelas dan terstruktur.
Yang kedua, yaitu berperan sebagai sumber informasi. Materi pendidikan menyediakan informasi dasar yang diperlukan untuk memahami topik atau konsep tertentu. Hal ini dapat membantu peserta didik membangun pengetahuan dasar. Kemudian yang ketiga, yaitu referensi mandiri. Materi pendidikan juga berperan sebagai referensi mandiri bagi peserta didik. Mereka dapat menggunakan materi tersebut untuk memperluas pemahaman mereka di luar kelas. Yang keempat, yaitu penyelarasan dengan kurikulum. Materi pendidikan disusun sesuai dengan kurikulum pendidikan. Oleh karena itu, mereka berperan dalam memastikan bahwa peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan. Yang kelima, berperan sebagai inspirasi dan kreativitas. Materi pendidikan dapat berperan menjadi sumber inspirasi dan merangsang kreativitas peserta didik. Hal ini dapat membantu memotivasi mereka untuk menjelajahi ide-ide baru atau mengembangkan pemikiran kritis. Yang keenam, berperan sebagai pengembangan keterampilan. Melalui materi pendidikan, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan akademis, kritis, dan praktis yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. 6. Peran alat dan metode pendidikan. Alat dan metode pendidikan memiliki beberapa peran dalam proses pembelajaran. Yang pertama, yaitu sebagai fasilitator pembelajaran. Alat dan metode pendidikan berperan dalam menyediakan sarana untuk mengakses, menyajikan, dan memahami informasi dengan lebih baik seperti buku, teknologi, atau peralatan audiovisual. Yang kedua yaitu memperluas akses dan sumber daya. Alat pendidikan, terutama teknologi, berperan dalam meningkatkan akses ke sumber daya pembelajaran secara global, merata. Yang ketiga, yaitu meningkatkan keterlibatan. Pendekatan seperti diskusi, proyek, atau pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memotivasi mereka serta mengembangkan keterampilan dengan memfokuskan dalam pengembangan kritis seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan keterampilan sosial. Dan yang keempat yaitu berperan dalam menyesuaikan dengan gaya pembelajaran. Metode pendidikan berperan dalam menyesuaikan gaya pembelajaran siswa seperti pembelajaran visual, auditory, atau kinestik. 7. Peran lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan memiliki beberapa peran penting dalam pembelajaran. Yang pertama, sebagai fasilitator pembelajaran. Lingkungan pendidikan berperan dalam memberikan sarana fisik dan digital yang mendukung proses pembelajaran, termasuk kelas, perpustakaan, dan fasilitas teknologi. Yang kedua, yaitu menciptakan budaya belajar. Lingkungan pendidikan memainkan peran dalam membentuk norma dan nilai-nilai yang mendukung budaya belajar yang positif di antara siswa dan pendidik. Dan yang ketiga, yaitu berperan sebagai menginspirasi dan memotivasi. Lingkungan pendidikan berperan untuk memberikan motivasi yang menyenangkan dan mendukung, sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Topik selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifda Khairunisa. Kaitan antar unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, peserta didik dan pendidik. Hubungan dinamis di mana peserta didik menerima bimbingan dan pembimbing dari pendidik. Yang kedua, interaksi edukatif. Maksudnya, proses pertukaran informasi, ide, dan konsep antar peserta didik dan pendidik untuk mencapai pemahaman dan pembelajaran. Yang ketiga, tujuan pendidikan. Menjadi panduan untuk aktivitas pendidikan, menentukan hasil yang diinginkan dari proses pembelajaran. Yang keempat, materi pendidikan. Konten pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan pendidikan, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Yang kelima, alat atau metode pendidikan. Cara atau strategi yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi dan memfasilitasi pembelajaran peserta didik. Yang keenam, lingkungan pendidikan. Konteks fisik dan sosial di mana pembelajaran terjadi mempengaruhi pengalaman belajar peserta
dan interaksi dengan materi dan pendidik. Dari keenam tersebut, kaitan ini membentuk ekosistem pendidikan yang kompleks dan saling terkait. Nah, setelah semua materi yang dipaparkan tadi, berikut kesimpulannya. Unsur-unsur pendidikan seperti peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, tujuan pendidikan, materi pendidikan, alat atau metode pendidikan, dan lingkungan pendidikan bersinergi membentuk dasar pembelajaran yang efektif. Hubungan dinamis antar peserta didik dan pendidik terpaut pada tujuan pendidikan, didukung oleh materi dan metode pengajaran, serta terjadi dalam konteks lingkungan pendidikan yang memainkan peran penting. Keseluruhan, elemen-elemen ini menciptakan suatu ekosistem yang membentuk kelandasan untuk perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan nilai peserta didik. Baik teman-teman, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.